Halo, jumpa lagi bersama saya, Yansan Theophilus. Pada perkuliahan ergonomi kali ini, kita akan membahas mengenai beban kerja mental. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai perkuliahannya. Berikut ini merupakan outline bahasan yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini. Referensi utama yang kita gunakan masih menggunakan buku Wickens dan kawan-kawan, yaitu An Introduction to Human Factors Engineering, edisi yang kedua. Akan ada 3 bahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu overview dari mental workload. Apa itu mental workload? Apa yang membedakan antara beban kerja mental dengan beban kerja fisik dan lain sebagainya. Lalu pada bahasan yang kedua kita akan membahas mengenai stres dalam sudut pandang ergonomi. Meskipun dalam psikologi industri kita sudah belajar tentang stres, pada mata kuliah ergonomi kita akan singgung lagi sedikit karena stres ini adalah fenomena yang berkaitan erat dengan mental workload. Lalu bahasan yang ketiga adalah mental workload measurement. Seperti yang sudah kita pernah bahas bahwa ketika kita bicara tentang beban kerja, kita harus bisa mengukur kapasitas dari seorang pekerja dan juga kita harus mengukur berapa beban kerja yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Tujuannya supaya kita bisa membandingkan. Jangan sampai demand atau tuntutan beban yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan itu lebih besar dari kapasitas manusia, di mana kondisi overload itu merupakan kondisi yang harus kita hindari semaksimal mungkin dalam prinsip ergonomi supaya manusia bisa bekerja pada kapasitasnya yang optimal sehingga akan berhubungan juga dengan performance yang terbaik yang bisa dia berikan. Pada perkuliahan kali ini saya akan bagi jadi 2 video. Di video part yang pertama kita akan membahas 2 topik yang pertama, yaitu mental workload overview dan stress. Dan di video yang kedua saya akan membahas yang ketiga, yaitu mental workload measurement. Semoga kalian tetap semangat ya untuk menonton kedua video yang saya berikan kali ini. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu overview mental workload. Sebelum kita bicara mengenai beban kerja mental, kita bicara dulu mengenai pekerjaan mental. Kita ketahui bahwa ketika kita bagi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan aktivitas dominan yang harus dilakukan, pekerjaan itu ada yang dominan mental yang bekerja, ada pekerjaan yang dominan fisik yang bekerja, ada juga yang cukup seimbang. Kita memanfaatkan psikomotorik manusia, yaitu sistem gabungan antara psikologi manusia dengan sistem motorik manusia. Jadi fisik dan juga mental itu balance kerjanya. Ya, pada kenyataannya tidak ada pekerjaan, hampir tidak ada pekerjaan yang 100% fisik dan juga 100% mental. Maka kita sebutnya dominan fisik atau dominan mental. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dominan fisik kita ketahui bersama ya, misalnya pekerja-pekerja kuli bangunan atau pekerja-pekerja porter yang suka mengangkat koper di bandara dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang dominan fisik. Sedangkan untuk pekerjaan yang dominan mental, kita bisa lihat beberapa contohnya berikut. Yang pertama, pekerja-pekerja yang berkendara ya, misalnya pilot. Pilot ini kalau dilihat sehari-hari pekerjaannya ya duduk aja begitu ya, tapi yang lebih dominan adalah proses mental yang dia harus kerjakan. Dia harus berpikir, dia harus fokus tinggi, dia harus mengarahkan kemana pesawat ini harus bergerak, dan lain sebagainya. Bukan hanya pilot ya, bisa juga supir, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Mereka-mereka ini yang dominan itu ya duduk, seperti masinis dan sebagainya. Hanya saja yang lebih dominan mentalnya ya, pemikirannya yang harus lebih bekerja ekstra keras daripada fisiknya. Lalu yang selanjutnya misalnya ini petugas QC di sebuah perusahaan misalnya, yang dia itu ngecek barang atau produk, baik itu ngeceknya itu sampling, ngambil beberapa atau semua produk yang dihasilkan itu dicek. Nanti kita akan belajar di mata kuliah QC. Mereka itu tidak dominan mengerjakan dengan fisiknya gitu, tapi lebih ngecek, harus butuh ketelitian tingkat tinggi dalam intensitas yang cukup tinggi juga. Dan jangan sampai ada produk yang cacat yang lolos
Atau pekerjaan lainnya seperti pekerjaan saya, yaitu pengajar, guru, dosen, trainer, dan sebagainya. Mungkin sepintas terlihat, oh santai ya kerjanya duduk, atau enggak berdiri kalau lagi ngajar aja. Ya memang secara fisik tidak semelelahkan kalau kita menjadi kuli angkut misalnya. Tapi secara mental, itulah yang lebih dominan. Bagaimana kita harus berpikir, memformulasikan, mempersiapkan bahan materi-materi yang perlu disampaikan kepada anak didik yang harus kita ajarkan supaya lebih pintar dari kita. Lalu pekerja-pekerja kantor lainnya, ya seperti sekretaris ataupun pekerja-pekerja di kantor, pekerja kantoran, pagi sampai sore duduk aja depan komputer, tapi proses mentalnya banyak sekali yang terjadi ya, sepanjang dia bekerja. Atau customer service, kerjanya angkat-angkat telepon, mengurus administrasi, fisiknya mungkin yang bekerja hanya bagian upper limb ya, tapi yang lebih dominan adalah proses mental yang terjadi. Atau kasir, dan masih banyak lagi ya, pekerjaan-pekerjaan mental. Sebelum ke slide berikutnya, ada baiknya kalian berpikir lagi nih, kira-kira ada pekerjaan mental apa lagi selain beberapa contoh yang sudah saya berikan, supaya sebelum kita bahas beban kerjanya nih, kita sudah memahami dulu yang dimaksud beban kerja mental itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dominan seperti apa. Kalau kita petakan, kurang lebih pemetaannya seperti ini. Ada pekerjaan yang dominan kerja mental, ada pekerjaan yang dominan kerja fisik, ada diantaranya yang kinerjanya itu psikomotorik. Dia itu perlu fisik dan juga mental yang balance satu sama lain. Ya, lalu ini sumbu X-nya ya, sumbu Y-nya kita bisa lihat intensitas kerja fisiknya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau kita petakan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ketika kerjanya dominan mental, maka intensitas kerja fisiknya itu sebenarnya rendah ya. Jadi fisiknya itu rendah, tapi proses mentalnya, proses kita berpikir, proses kita memanfaatkan otak kita untuk fokus yang tinggi, untuk pengecekan, untuk proses-proses administratif itu yang lebih banyak digunakan. Ya, sedangkan contoh untuk kerja dengan fisik yang dominan adalah penanganan material secara manual. Khususnya ini penanganan material yang dimana operatornya itu cuma pindahin dari titik A ke B, dia nggak usah mikir pindahin kemana misalnya. Pada secara umumnya penanganan material secara manual ini dominan kerja fisik, meskipun ada juga proses mentalnya seperti yang saya bilang. Tidak ada yang 100% fisik atau mental, biasanya ada yang dominan salah satunya. Ya, penanganan material secara material tetap aja perlu mikir ya, saya harus pindahin ke titik mana nih, yang mana harus saya ambil sekarang. Jangan sampai dia jatuh dan sebagainya. Tetap ada mentalnya, tapi yang dominan fisik. Ya, lalu ada juga proses-proses yang memanfaatkan kinerja psikomotorik antara psikologis dengan sistem motorik manusia itu balance. Ya, contohnya mengendarai kendaraan tapi dengan kecepatan tinggi, sehingga dia itu butuh fokusnya tinggi gitu ya, butuh juga mengatur kinerja fisiknya juga cukup tinggi karena dia harus mengatur pedal dan sebagainya. Atau contoh lainnya pekerjaan-pekerjaan yang butuh pergerakan dan juga pemikiran yang seimbang, misalnya olahragawan, kerja fisiknya banyak tapi juga harus mikirnya juga tinggi. Begitu. Ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang misalnya dia itu operator assembly. Operator assembly harus mengambil operasi. Untuk setiap operasi dia harus tahu harus mengambil di rak yang mana, dia harus mengambil di kotak yang mana, lalu langkah-langkahnya seperti apa, saya harus sambung komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dan sebagainya. Itu bisa kita anggap dominan fisik dan juga mentalnya itu cukup seimbang. Ya, jadi kita bisa petakan kira-kira pekerjaan yang kita maksud itu ada di area mana, di area sini kah? Ya, lalu ketika kita bicara mengenai impact dari pekerjaannya, ada yang namanya kelelahan atau fatigue. Ya, itu sudah kita bahas juga di pertemuan fisiologi.
ada yang namanya fatigue. Lalu ada juga yang namanya bosan. Jadi kalau untuk yang dominan kerja mental, itu dibandingkan kelelahan fisik mungkin akan lebih banyak bicara tentang bosan gitu ya. Kalau pekerjaannya itu aja, setiap hari kita melakukan pekerjaan yang repetitif, mental, proses mental, ada yang namanya kebosanan. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang monoton dalam arti itu terus ya. Jadi kayak sekretaris tiap hari bikinin surat begitu, tidak ada aktivitas yang lainnya, maka ada kecenderungan yang namanya bosan. Nah, bagaimana menghindari hal tersebut? Salah satu caranya adalah melakukan diversifikasi job description. Jangan sampai dari pagi sampai sore setiap hari cuma satu jenis pekerjaan. Misalnya cuma disuruh ngebolong-bolongin kertas. Pagi sampai sore ngebolong-bolongin kertas. Memang santai sih kerjanya ya, tapi ketika monoton, bosan, yang nantinya juga bisa menyebabkan stres. Ya, sedangkan untuk contoh penanganan material, maka mungkin yang lebih dominan adalah lelah, capek ya, harus bawa beban berat dalam intensitas yang tinggi. Ya, namun bukan berarti yang kerjanya fisik nggak mungkin bosan, bukan berarti yang kerjanya dominan mental itu nggak mungkin lelah. Ya, tetap ada, tapi ini masalah apa yang dominan di situ. Jadi kita sudah memahami ya, pekerjaan mental, pekerjaan fisik, bedanya apa. Ada juga yang balance antara fisik dan juga mental. Baru kita masuk ke beban kerja. Beban kerja kita sudah pernah bahas juga di fisiologi ya, bahwa beban kerja adalah presentasi tertentu atau proporsi tertentu dari tingkat kemampuan manusia yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi setiap manusia itu punya kapasitas. Ya, kita punya energi, punya kapasitas energinya. Sudah kita bahas waktu fisiologi kerja. Kita juga punya kapasitas dalam kemampuan mental kita, kemampuan berpikir, kemampuan kita bisa mengerjakan sesuatu secara akurat dan lain sebagainya, juga punya kapasitas. Beban kerja adalah presentasi tertentu dari yang diminta oleh pekerjaan kita. Ibaratnya adalah tubuh kita atau manusia atau pekerja adalah sebuah gelas, di mana pekerjaan adalah air yang harus diisi ke dalam gelas tersebut. Diri kita, yaitu gelas itu, punya kapasitas tertentu ya, tidak ada gelas yang kapasitasnya infinite atau tidak terbatas. Jika satu pekerjaan itu mengisi gelas yang kita miliki tidak berlebihan, maka gelas tersebut, yaitu diri kita itu, mampu berfungsi dengan baik, mampu memiliki performansi yang baik untuk menampung air, di mana air itu tadi adalah beban yang dituntut oleh sebuah pekerjaan. Namun, ketika proporsi yang dibutuhkan untuk melakukan satu pekerjaan, air yang harus diisi dalam gelas tersebut lebih banyak daripada kapasitas dari gelas tersebut, maka akan jadi tumpah luber ya, kemana-mana. Sistem akan kacau. Gelas yang tadinya berfungsi dengan baik untuk menopang air di dalamnya, tidak lagi berfungsi dengan baik, karena dia kewalahan ya, dalam memenuhi demand dari pekerjaan yang dilakukan. Analoginya seperti itu ya, kenapa dalam bicara beban kerja, kita harus membandingkan antara kapasitas manusia dengan beban kerja yang dituntut dari sebuah pekerjaan. Baik itu secara fisik maupun psikologis ya. Maka ketika kita bahas beban kerja juga, kita bahas dua-duanya. Beban kerja fisik dan juga beban kerja mental. Beban kerja fisik, waktu kita bahas fisiologi kerja, kita sandingkan juga dengan kelelahan atau fatigue. Karena berkaitan eratnya antara beban kerja fisik dengan kelelahan. Sedangkan hari ini kita juga sandingkan antara beban kerja mental dengan yang namanya stres, karena juga saling berkaitan erat. Beban kerja mental yang berlebihan akan punya kecenderungan besar membuat pekerja
mengalami stres. Lalu kalau kita ingat-ingat kembali model ini namanya inverted U model, U yang dibalik. Ini adalah model hubungan antara performance dengan workload. Kenapa bentuknya U terbalik seperti ini? Karena hubungan antara performance dengan workload itu ternyata tidak linear ya. Bukan berarti kalau semakin rendah workload-nya maka performance-nya semakin baik. Bukan berarti semakin santai seorang pekerja, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik, dengan performance yang lebih baik. Tidak ya, karena pada kenyataannya ketika workload seorang pekerja itu terlalu rendah, banyak aspek psikologis yang mempengaruhi, sehingga malah performance dia juga ikut turun. Maka bentuknya seperti ini ya, ketika workload terlalu rendah, performance dia itu tidak akan maksimal. Ya, bahkan berdasarkan pendekatan psikologis, pekerja yang tidak jelas dia itu harus ngerjain apa, itu lama-lama performance-nya akan turun. Begitu juga dengan tingkat stresnya, itu akan menjadi stres. Bukan berarti kalau kita dikasih pekerjaan yang santai itu kita akan menjadi bahagia ya, enggak juga ya. Karena ketika ada kecenderungan ketika pekerja itu dikasih pekerjaan yang rendah, dia itu tidak akan merasa percaya diri. Dia itu akan merasa atasan dia itu tidak memberikan kepercayaan kepada dia. Dia itu kayak merasa nggak berguna. Karena bagaimanapun dalam sisi aspek setiap manusia itu dia ingin mengaktualisasi diri. Ingat kembali mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow ya, ada yang namanya aktualisasi diri. Ketika dia tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas-tugas yang besar, tugas-tugas yang sesuai dengan job desk-nya dia, maka dia itu akan menjadi stres, akan menjadi tidak percaya diri, juga akan berimpact pada performansinya yang menurun. Ya, ketika workload-nya diberikan sesuai dengan kapasitas dia, maka akan cenderung lebih meningkat. Ya, dan pada satu titik akan mencapai best performance ya. Ketika kapasitas dia dimanfaatkan dengan optimal oleh si pemberi kerja. Nah, ketika sudah mencapai best performance, lalu mulai terjadi overload ya, maka akan berimpact kembali pada turunnya performansi pada titik berikut. Maka inilah pentingnya kenapa kita sebagai industrial engineer harus memahami bagaimana mengoptimalisasi, bukan meminimalisasi ya, mengoptimalisasi kapasitas beban kerja seseorang, setiap pekerja ya, siapapun pekerjanya, dalam bidang apapun. Tinggal kita lihat dia itu dominan fisik atau mental, kita harus pertimbangkan lebih concern ke beban kerja fisiknya atau beban kerja mentalnya, ataupun kedua-duanya. Tadi kita bahas beban kerja secara umum, sekarang kita bahas beban kerja mental. Dari namanya saja kita sudah tahu ya harusnya bahwa beban kerja mental merupakan beban kerja dalam aspek mental. Aspek mental yang dimaksud di sini adalah dalam hal pemikiran kita, behavioral kita, bukan lebih ke fisik. Yang diterima manusia baik secara fisik maupun psikologis. Ya, meskipun beban kerja mental itu beban kerja yang dirasakan oleh mental kita, oleh pikiran kita, kejiwaan kita, tetap saja beban mental ini bisa diakibatkan oleh perlakuan fisik maupun psikologis. Jadi bukan berarti perlakuan psikologis menghasilkan beban kerja mental, perlakuan fisik menghasilkan beban kerja fisik. Tidak linear seperti itu ya. Jadi beban kerja fisik maupun mental bisa disebabkan baik itu oleh perlakuan fisik maupun psikologis. Misal, zaman dulu kita kenal yang namanya kerja paksa. Ya, kerja paksa. Orang dipecut gitu ya untuk bekerja. Ya. Ada beban kerja fisik di situ, ada jelas ya, jelas. Tapi ada juga beban kerja mental tentu ya. Karena dia diperlakukan seperti hewan misalnya,
dia itu menjadi stres, depresi, burnout, dan lain sebagainya. Ya, sehingga nggak bisa dipisahkan sama sekali ya antara perlakuan fisik dengan psikologis yang bisa menghasilkan beban kerja mental, karena saling berhubungan satu sama lain. Maka perlakuan fisik pun bisa menyebabkan beban kerja mental. Bukan berarti pekerja yang dominan fisik itu nggak bisa merasakan stres. Bukan berarti seperti itu ya. Nah, ini yang membedakan antara beban kerja mental dan fisik. Ya, beban kerja mental biasanya dibatasi oleh aktivitas manusia yang butuh koordinasi primer antara faktor mental dengan fisik manusia. Primer itu dalam arti mental sama fisiknya itu sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Jadi proses fisiknya itu bukan hanya untuk, misal waktu kita ngetik-ngetik gitu ya, pakai laptop, terus kaki kita suka gerak-gerak begitu ya, bukan koordinasi yang seperti itu karena kaki kita gerak-gerak supaya nggak bosan misal, tapi memang dalam mendukung pekerjaan kita butuh koordinasi mental dan fisik. Sama seperti pada beban kerja fisik, pada beban kerja mental, untuk bisa memastikan pekerja yang kita amati atau kelak bawahan kita memiliki beban kerja mental yang ideal, maka prosesnya kurang lebih sama ya. Kita harus tahu dulu nih kapasitas dari seorang pekerja tersebut. Kapasitasnya juga beda-beda. Kalau fisik kita sudah bahas ya, kapasitas fisik kita bisa ukur berdasarkan tanda-tanda fisiologisnya, berapa VO2 max dan sebagainya, kalau masih ingat. Pada mental juga kita punya kapasitas ya. Setiap pekerja beda-beda. Misalnya saja mengenai kemampuan dia bekerja dalam tekanan. Itu saja udah beda-beda ya. Ada yang ditekan dikit, dia itu semakin majunya cepat ya. Jadi ada orang-orang yang kalau kita kasih tekanan, dia itu malah keluar tenaga dalamnya, dalam tanda kutip ya. Ada juga kalau yang ditekan sedikit, dia itu depresi, malah dia itu menjauh dari kita. Ya, itu ada ya, itulah sulitnya. Salah satu hal kenapa sulit juga untuk kita itu memanage, lebih sulit memanage manusia daripada memanage mesin biasanya. Karena manusia itu bukan hanya fisik, tapi juga mental ya. Dimana mental juga mempengaruhi fisik. Ada yang namanya psikosomatis ya, penyakit-penyakit fisik yang dialami karena ada faktor psikologis ya. Ketika kita stres, burnout, depresi juga mempengaruhi fisik kita. Ya, itulah pentingnya kita jadi menentukan kapasitas seseorang. Dan satu sama lain terkadang tidak bisa kita samaratakan karena kapasitas orang beda-beda. Dalam hal bisa menerima tekanan, ya, dalam hal fokus, ada manusia yang bisa fokus dengan intensitas tinggi, ada manusia dengan fokus yang tidak bisa fokus orangnya. Kerjanya bagus misalnya, tapi nggak bisa fokus lama-lama. Dia itu harus dikasih istirahat yang panjang misalnya. Ada juga yang seperti itu. Maka penting juga bagi kita, ini nyambung ke psikologi industri ya, untuk bagaimana merekrut orang sesuai kompetensinya, termasuk kompetensi mental atau psikologis. Nah, setelah tahu kapasitas seseorang, yang kedua adalah mengukur dan menentukan beban kerja mentalnya. Maka dari itu, di bahasan nanti video yang kedua, part yang kedua, saya akan membahas bagaimana cara-cara untuk kita mengukur beban kerja mental dari pekerjaan yang dilakukan. Ya, tujuannya, setelah kita tahu kapasitas, kita juga harus tahu demand dari satu pekerjaan itu seperti apa. Lalu kita bandingkan, jangan sampai prinsip gelas yang tadi ya, jangan sampai air yang diisi ke gelas pekerja tersebut lebih banyak daripada kapasitas gelasnya. Supaya performance tetap berjalan dengan baik, pekerja tersebut tetap berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita analisis hasilnya tentunya. Setelah kita membandingkan kapasitas dengan job demand, kita menganalisis beban kerjanya, berikan usulan sistem kerja terbaik. Usulan yang diberikan itu harus aplikatif ya. Maksudnya di sini beda kondisinya, beda kondisi satu pekerjaan, beda usulan solusinya. Maka
sulit untuk kita membuat usulan solusi yang berlaku untuk semua pekerjaan, semua tipe pekerjaan, atau bahkan untuk pekerjaan yang sama di perusahaan yang beda, solusinya beda. Maka dari itu ini adalah sebuah peluang bagi kita industrial engineer juga untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jangan sampai pekerja di satu perusahaan itu punya beban kerja mental ataupun fisik yang berlebihan. Nah, selanjutnya pada buku Wickens ada yang namanya Timeline Model of Mental Workloads. Ini adalah salah satu model bagaimana kita menganalogikan mental workload secara lebih sederhana. Kita tahu bahwa mental workload itu sesuatu yang rada abstrak ya. Kenapa saya bilang rada abstrak? Karena ada banyak dimensi di dalamnya. Nah, ketika kita bicara tentang beban kerja mental, kita bisa bicara tentang tekanan terhadap psikologis ya. Kita bisa bicara juga tentang kemampuan orang berpikir. Seberapa besar kognitif demand yang dibutuhkan. Jadi mungkin aja terhadap satu pekerjaan itu tekanan terhadap waktunya itu rendah. Misalnya orang itu bekerja nggak ada waktu, nggak ada timelinenya itu cukup panjang, nggak dikejar-kejar waktu. Tapi dia itu butuh pemikiran yang mendalam. Dan juga tekanannya itu berupa waktu. Dia itu sebenarnya kerjaannya ini gampang. Ibarat kalian dikasih soal ujian. Soal ujiannya itu gampang, itu doable, gampang dikerjain, tapi butuh waktu lama karena dia itu butuh ngitung gitu misalnya. Tapi ngitungnya itu cuma tambah kurang kali bagi gampang misalnya. Jadi itu salah satu contoh mental workload ini dimensinya itu luas dan seringkali tidak mudah untuk kita bisa mengukur ya secara objektif. Maka ada yang namanya timeline model. Jadi kita membuat tuntutan pekerjaan secara mental itu dalam satuan waktu. Misal ketika kita bicara tentang dosen. Ya. Dosen saya salah satu tugasnya adalah mempersiapkan bahan kuliah. Mempersiapkan bahan kuliah itu dimensinya banyak sekali ya. Kita bisa bicara tentang semakin sulit bahan yang harus saya ajarkan, maka semakin lama saya ngerjainnya. Kalau dari sudut pandang waktu. Tapi kalau dari sudut pandang beban, kita bisa lihat bebannya itu dari waktu, bebannya itu dari seberapa lama, seberapa banyak yang harus saya pikirin, atau seberapa besar tekanan akibat saya ngerjain bahan ini, dan sebagainya. Pada timeline model, kita tarik semuanya ke satuan waktu. Ya, jadi ketika kita bicara misalnya mempersiapkan bahan kuliah, itu kan akan sangat beda-beda. Misalnya saya dengan dosen lain, ya, kepintaran saya, misalnya IQ saya dengan IQ dosen lain mungkin saya ada di bawah mereka misalnya. Ya, sehingga kalau kita menggunakan model IQ misalnya, model kepintaran misalnya, semakin pintar seseorang maka akan semakin cepat kerjainnya misalnya. Akan sulit ya. Maka kita tarik semuanya ke satuan waktu. Jadi untuk ngerjain pekerjaan ini itu waktunya berapa? Dimana ada kemungkinan juga semakin besar beban kognitifnya, maka waktu yang harus di spend untuk pekerjaan tersebut semakin besar. Nah, itu salah satu contohnya ya, bagaimana kita mengkonversi berbagai pekerjaan dengan kognitif yang beda-beda, dengan beban mental yang beda-beda ke dalam satuan waktu, supaya bisa dibandingkan satu sama lain dan bisa diukur. Ya, dimana nanti setelah sudah dikonversi semua ke satuan waktu, kita bisa ngitung jadinya. Kita membandingkan antara waktu yang kita miliki, misalnya jam kerja saya misalnya 8 jam per hari, kita bandingkan dengan tadi ya, nyiapin kuliah, satu mata kuliah atau satu pertemuan berapa lama, ngajarnya sendiri satu pertemuan berapa lama, bimbingan satu pertemuan berapa lama, dan lain sebagainya, kita baru bandingkan. Dan keunggulan konsep waktu sendiri, waktu itu punya relativitas yang sama satu sama lain ya, antara orang. Jadi kita bisa plot-plot. Jadi setelah kita dapat misalnya untuk bimbingan berapa lama, untuk bikin bahan ajar berapa lama, untuk bikin research berapa lama, kita bisa plot dalam satu hari
bagaimana kita bagi-baginya supaya pagi, siang, sore itu balance. Jadi akan jauh lebih mudah untuk memanage-nya ketika kita gunakan timeline model. Karena terkadang ada beban kerja yang numpuk di satu waktu tertentu, seperti contohnya orang-orang IT yang biasa ngerjain proyek ya. Ada kalanya dia itu sibuk banget sampai nggak tidur, ada kalanya dia itu santai ketika lagi nggak ada kerjaan atau project dan sebagainya. Dengan timeline model kita bisa lebih mudah memanage-nya karena kita punya satuan ukuran yang sama. Ya, dengan timeline model ini juga kita bisa jadinya melihat kira-kira kondisi beban kerja dari seorang pekerja atau sekelompok pekerja itu seperti apa. Ya, misalnya seperti ini, ada yang namanya rasio TR per TA. TR adalah time required untuk mengerjakan pekerjaannya, TA adalah time available. Ya, sehingga kita punya rasio TR per TA yang menunjukkan beban kerja. Ya, ketika TR per TA-nya sama dengan 1, maka semua kapasitas waktu yang kita miliki itu udah kepake untuk pekerjaan itu. Nah, ketika berlebihan, TR per TA-nya lebih dari 1, maka akan mencapai beban kerja yang overload ya di region sini, dimana akan berimpact pada performance yang menurun. Selama kita belum overload, maka yang dalam arti TR per TA-nya kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka kita masih bisa punya performance yang cukup baik. Lalu pada timeline model itu disarankan itu kita punya TR per TA-nya tidak lebih dari 0,8 karena kita juga butuh spare. Kita butuh spare ya, semacam allowance lah, dimana menurut banyak peneliti, banyak expert, allowance-nya ya di 0,8 sampai 1 ya. Jadi jangan kalau kita punya seorang pekerja, jangan sampai TR per TA-nya 1 banget ya, tapi berikan allowance sebesar 0,2 kurang lebih. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi TR per TA. Jadi kalau kita punya satu masalah di satu perusahaan di mana TR per TA-nya tinggi, jangan main gampangnya doang. Jangan nanti kalau kalian kerja praktik atau kerja sebenarnya di bagian yang memanage pekerja, jangan langsung tambah pekerja aja Pak, beres. Nggak gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kurangi dulu TR per TA-nya. Kalau memang nggak bisa banget, ya udah mau nggak mau tambah pekerja atau gunakan sistem terotomasi. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu waktu yang tepat untuk setiap jenis pekerjaan. Pekerjaannya apapun, kita sebisa mungkin tarik ke satuan waktu supaya kita bisa dapat satuan ukuran yang jelas. Yang kedua, tentukan penentuan jadwal dan prioritas pekerjaan. Nah, jadi ketika kita tadi sudah punya timeline modelnya ya, kita sudah punya timeline model seperti ini. Di jam berapa task A dikerjakan, di jam berapa task B dikerjakan, dan sebagainya. Kita tentukan jadwal dan prioritas pekerjaan. Jangan sampai ada yang menumpuk di satu waktu yang sama. Kita bagi-bagi, kita diversifikasi. Lalu mana yang menjadi prioritas, mana yang harus dikerjakan pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, mana yang harus dikerjakan di awal bulan, akhir bulan, tengah bulan. Kita atur itu dulu ya, supaya TR per TA di setiap waktunya itu kurang dari atau sama dengan 0,8. Lalu yang ketiga, lakukan otomatisasi untuk mengurangi resource demand. Ya, yang tadinya misalnya pekerja di gudang, dia itu update stok harus diturus ya di kartu stok manual. Kita rubah. Secara simpel kita rubah sistem stoknya itu pakai Microsoft Excel di komputer. Itu akan sangat mempercepat, memudahkan dia, sehingga waktu pekerjaan dia update stok itu mengecil dengan sistem otomasi ini, sehingga resource demand untuk pekerjaan tersebut itu berkurang. Resource demand berkurang, pasti TR per TA-nya juga berkurang. Lalu yang keempat, itu mengembangkan resource. Mengembangkan resource itu maksudnya berikan training untuk pekerja. Tujuannya apa? Supaya bisa mempercepat prosesnya ya. Yang tadinya bisa dikerjain 10 menit jadi 5 menit. Kalau kita tarik dalam timeline yang lebih besar, maka lumayan ya, setengahnya berkurang. Baru jalan terakhir, kalau kita
sudah melakukan semuanya itu dan memang PR pertanyaannya berlebihan, kita perbanyak resource-nya. Salah satunya dengan menambah pekerja. Atau kalau nggak bisa, kalau bisa menambah mesin misalnya, di mana mesin ini akan mempercepat dia bekerja. Yang tadinya 1 jam 10 output jadi 1 jam 20 output, dia bisa bekerja secara asinkron. Itu juga bisa jadi ya. Ini salah satu model yang banyak digunakan bagaimana kita untuk berbicara tentang beban kerja mental, kita menggunakan satuan waktu. Lalu bahasan selanjutnya adalah mengenai stres. Stres dan beban kerja mental itu erat kaitannya, ya, karena stres di sini juga merupakan salah satu proses mental yang terjadi. Karena berdasarkan definisinya, stres adalah kondisi yang cenderung negatif dalam mental kita tentunya ya, akibat adanya perbedaan persepsi antara tuntutan dari sebuah pekerjaan atau job demands dengan kapasitas orang tersebut untuk menyesuaikan diri. Ya, misalnya kalau kita sambungkan tadi dengan timeline model ya, ketika satu pekerjaan itu harus dikerjakan lebih kecil dari 8 jam, tapi setelah orang itu berusaha, jadinya lebih besar dari 8 jam. Sehingga timbullah stres. Aduh, kenapa kerjaan saya nggak beres-beres? Aduh, kenapa orang lain udah pada pulang, saya belum bisa pulang? Dan lain sebagainya. Ya, jadi, itulah yang mendasari kenapa definisinya seperti ini. Kalau berdasarkan ilmu psikologi, teori psikologi, memang stres itu nggak selalu negatif ya. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Ini harusnya kalian sudah pelajari di psikologi industri. Eustress adalah kondisi stres yang bisa memacu kita untuk dalam hal positif. Misalnya, ketika seorang diberikan tekanan, itu dia akan semakin termotivasi, kerjanya jadi lebih cepat gitu ya, karena dia itu dikasih target misalnya. Dibandingkan orang yang nggak dikasih target sama sekali, sok seberesnya aja. Ya ada kecenderungan ya, oh ya udah santai aja lah, nggak ada tekanan ini dan sebagainya. Itu eustress. Tapi ada juga yang distress ya, dimana tuntutan pekerjaan yang tinggi menyebabkan orang itu menjadi depresi, menjadi ketakutan, menjadi khawatir bagaimana makin lama saya kerja di sini makin pusing saya, gitu. Pulang telat mulu, gaji kecil, apapun ya yang menyebabkan stres tersebut. Stres sendiri dalam tingkat yang tinggi maupun rendah itu memiliki hubungan dengan performansi dalam bentuk inverted U juga ya, dimana performansi dengan tingkat stres itu punya kaitan seperti ini ya. Tingkat stres terlalu rendah juga ternyata punya kecenderungan performansinya rendah. Kenapa? Karena tadi ada yang saya bilang juga namanya eustress ya, dimana kalau kita berikan sedikit tekanan, misalnya kita kasih target aja buat operator, sehari kalau bisa kamu assembly 10 item ya misalnya, itu akan memacu dia untuk punya standar performansi yang baik. Tapi ketika dia nggak punya tekanan sedikit pun, maka performansinya akan cenderung mengecil ya, karena dia santai aja lah, nggak ada tuntutan apa-apa kok dan sebagainya. Ini juga mungkin kalian rasakan sebagai mahasiswa ya, ketika kita berikan target, tugas, ekspektasi pada kalian jadi lebih termotivasi untuk punya satu performansi yang tinggi. Maka saya kalau sebagai dosen di sini dalam kaitannya dengan mahasiswa gitu, saya nggak suka nurunin standar ya. Misalnya ada mungkin di tempat lain yang rata-rata kelasnya rendah, ya udah kita turunin aja standarnya, tadinya KKM-nya 80 jadi 60. Nah kalau saya nggak suka seperti itu ya, karena berdasarkan teori psikologi industri nggak baik juga sebenarnya seperti itu, akan semakin menurunkan motivasi dan juga kepercayaan diri kalian. Tapi ketika tingkat stresnya juga berlebihan, juga akan menurunkan performansi. Jelas ya, jelas banget. Stres kerja
Ini kita bicara stres dalam kaitan dengan pekerjaan ya, bukan stres karena diputusin pacar dan sebagainya. Dapat disebabkan oleh banyak hal. Beban kerjanya berlebih, lingkungan kerjanya nggak enak, hubungan dengan kerabat, atau persepsi individu. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Dalam kaitan dengan stres, kita mengenal ada yang namanya stresor. Stresor itu adalah penyebab dari stres yang terjadi. Atau pemicu dari stres. Ya. Kita stres pasti ada pemicunya ya. Ketika berkaitan dengan pekerjaan, maka ada beberapa tipe stresor. Ada 4. Ya. Yang pertama adalah working stressor, di mana ini merupakan penyebab stres yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Misalnya karena beban kerjanya berlebihan. Karena pekerjaannya itu dikejar-kejar waktu terus. Ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang benar-benar hidupnya nggak tenang. Gitu ya. Jadi pagi-pagi kamu 10 menit pertama harus gini, 20 menit pertama harus gini, dan sebagainya. Ya, kalau terlalu di-strict ke timeline kayak gitu juga bisa menyebabkan stres ya. Dikejar-kejar waktu, hidupnya nggak pernah tenang. Lalu job desk-nya tidak jelas, ya, itu juga bisa menyebabkan stres. Saya harus ngapain sih setiap hari saya kerja, masuk kantor, pulang kantor, tapi nggak jelas saya tuh disuruh apa. Atau enggak, job desk-nya rubah-rubah terus. Saya tiba-tiba bisa disuruh atasan saya ngelakuin A. Besok-besok saya disuruh berhenti ngelakuin A, pindah ke B, dan sebagainya. Lalu yang kedua, relationship stressor. Ya, selain pekerjaannya itu sendiri, hubungan dengan orang lain juga bisa menyebabkan stres. Misalnya, atasan saya rasis misalnya, atau atasan saya suka diskriminasi. Kalau sama yang ganteng-ganteng dia baik, kalau sama yang cewek dia nyebelin banget, misal. Atau pelecehan, ini ekstrim ya. Pelecehan sama dari atasan, baik itu pelecehan secara fisik maupun mental, pasti menyebabkan stres ya. Atau konflik dengan rekan kerja, bukan hanya konflik dengan atasan, tapi juga dengan rekan kerja ya. Apalagi kalau kinerjanya tim. Kalau di tim kita ada yang nyebelin, kalau di tim kita ada yang gabut. Pasti kalian pernah merasakan lah ya kalau kerja kelompok. Atau kalian bisa menjadi korbannya, bisa juga menjadi pelakunya ya. Dengan konflik rekan kerja ini. Dan lain-lain. Ini salah satu contoh yang sering aja ya. Beberapa contoh yang sering. Ada juga penyebab-penyebab lainnya. Lalu yang ketiga, environmental stressor. Dari namanya, penyebabnya dari lingkungan kerjanya ya. Misal, kalau kita kerja di pabrik, setiap hari mendengar noise yang berlebihan, suara mesin, getaran yang berlebihan, lalu temperatur ekstrim dan sebagainya, itu juga besar peluangnya untuk menyebabkan stres. Dan maka dari itu kita harus melakukan perbaikan. Misalnya kalau noise di satu pabrik berlebihan, kita harus kurangin. Kalau memang suara mesinnya nggak bisa diapa-apain lagi, orangnya kita kasih earplug. Masuk ke area pabrik harus pakai earplug misalnya, gitu ya. Atau enggak vibrasi dari mesin. Ya, kadang kita pakai peredam di alas mesinnya, pakai karet dan sebagainya untuk meredam vibrasi dan sebagainya. Temperatur ekstrim, kita harus sediakan pengendali temperatur dengan baik di ruangan tersebut. Kualitas udara, kelembapan udara juga bisa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, life stressor. Hubungan antara pekerjaan sama kegiatan di rumah atau kegiatan di luar pekerjaan itu memang sebisa mungkin kita hindari supaya kita lebih profesional. Tapi pada kenyataannya nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Pekerja kita, bawahan kita lagi berantem sama istri di rumah, diusir dari rumah, nggak mungkin nggak ngaruh ke pekerjaan. Ya. Maka life stressor juga berhubungan dengan pekerjaan. Ya, misalnya tekanan ekonomi, lalu harga diri, misalnya pekerjaannya itu dia itu tidak dihargai, misalnya di rumahnya. Masa kamu kerjanya jadi A, kerjanya jadi B, si ini kerjanya jadi PNS atau pejabat misal. Ya, itu juga akan mempengaruhi stres di tempat kerja. Perasaan aman dan nyaman juga ya. Jadi misalnya
kalau pekerjaannya misalnya jadi pegawai di KPK misalnya, dimana dia itu ada kemungkinan diancam di luar pekerjaannya ya, keluarganya, istri dan anaknya dan sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan life stressor. Baik, tadi kita bicara tentang penyebab stres. Sekarang kita bicara tentang impact atau konsekuensi dari stres. Ya. Kenapa stres harus dihindari? Karena banyak dampak negatif yang dihasilkan dari stressor. Ketika kita bicara pekerjaan yang dominan menggunakan mental, ya, maka kita seringkali bicara tentang information processing. Pasti berawal dari adanya input, lalu kita memproses informasi, lalu kita melakukan sesuatu, di mana melakukan sesuatu itu kita sebut dengan performance kita. Balik lagi ke dosen ya. Dosen, inputnya adalah semua ilmu yang sudah saya dapatkan, misalnya dari S1, S2, dan sebagainya, lalu juga dari studi literatur yang saya lakukan, lalu saya memproses informasi yang saya peroleh ini untuk ngajarin kalian. Lalu saya mengajar kalian nih, memproses informasi tersebut. Jadilah performance saya sebagai dosen dalam bidang pengajaran. Penelitian atau skripsi kalian juga sama ya. Inputnya nanti berawal dari adanya suatu masalah, lalu dari satu adanya gap penelitian, lalu kita proses informasinya, kita analisis menggunakan metode tertentu dan sebagainya, dapatlah sebuah performansi kita dalam meneliti. Itu contohnya ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dominan mental biasanya proses utamanya adalah ini. Bagaimana kita mengolah input berupa informasi, diproses, menghasilkan suatu performansi tertentu. Nah, stressor itu bisa terdiri dari banyak hal. Ada yang direct. Direct stressor itu dia mempengaruhi secara langsung proses kita bekerja. Misal, yang direct itu noise ya. Noise. Di satu kantor noise-nya tinggi, sehingga ketika satu pekerja mau ngasih info ke pekerja lain, itu terganggu karena ada noise-nya. Sehingga ketika input ini mau diproses, itu ada yang terganggu di sini ya. Itu contoh yang direct. Benar-benar mengganggu proses pekerjaannya secara langsung. Direct sendiri ada dua ya. Ada yang mempengaruhi hubungan antara input dengan information processing. Ada juga mempengaruhi information processing ke performance. Misal, saya sebagai dosen. Ini kita bicara noise lagi ya. Saya ngajarin kalian secara offline di kelas, tapi kelasnya berisik misalnya, karena di sebelah lagi ada pembangunan. Maka noise ini akan mempengaruhi performansi saya. Saya jadi nggak bisa fokus. Apa yang mau saya sampaikan, apa yang saya sampaikan keluar dari mulut saya nggak bisa ditangkap dengan baik oleh kalian, sehingga performansi saya menurun. Itu contohnya direct. Bukan hanya noise ya, misalnya saja lighting ketika saya menyampaikan slide saya, lalu lightingnya kurang bagus, akan mempengaruhi proses ini. Atau misalnya dalam proses kuliah online ini, kalian nggak punya kuota yang bagus misalnya, nggak punya sinyal internet yang bagus, lalu saya jelasin dalam bentuk video seperti ini, jadi nggak nyampe gitu ya. Performance-nya jadi menurun, performance prosesnya. Nah, itu yang direct. Selain yang direct, ada yang indirect. Kalau yang indirect itu secara tidak langsung ya, secara tidak langsung mempengaruhi, tapi juga berperan penting. Misalnya dalam proses information processing, stres bisa menyebabkan anxiety, ya, ketakutan, kekhawatiran. Burnout adalah satu impact psikologis, kelelahan mental dan juga fisik yang disebabkan oleh pekerjaan. Itu istilahnya burnout ya. Ini istilah di dunia kerja cukup umum yang namanya burnout, karena ya memang disebabkan oleh pekerjaan yang dia lakukan. Kalau saya khawatir, kalau saya ketakutan, kalau saya burnout, saya nggak akan bisa bikin slide dengan baik misalnya, karena mood gue udah rusak misalnya dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan indirect ya. Secara tidak langsung dia mempengaruhi proses kinerja kita. Ada juga physiological arousal ya, fisiologi.
Tadi yang saya bilang ya, stres bisa menyebabkan yang namanya psikosomatik. Sakit-sakit fisik yang disebabkan oleh kondisi mental kita. Makanya ada yang kalau stres sakit kepala, kalau yang stres mahnya kambuh, kalau stres sakit-sakit badan, masih banyak lagi ya. Dan tiap orang itu beda-beda. Kalau saya pribadi bukan orang yang punya psikosomatis ya. Jadi se-stres apapun kondisi saya nggak akan ngaruh ke sakit fisik. Tapi pasti di antara kalian ada yang seperti itu ya. Orang-orang di sekitar saya juga banyak yang seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kalian harus menerima diri ya. Jangan suka membandingkan. Aduh enaknya sih ini jarang sakit. Kalau stres kelihatannya bisa menghandle dengan baik. Nggak masalah ya. Terima diri kita dan optimalisasi diri kita terlepas dari kelemahan dan juga kelebihan yang kita miliki ya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Lalu mempengaruhi kesehatan ya, tadi jelas. Selain tanda-tanda fisiologis juga mempengaruhi kesehatan, bisa menyebabkan penyakit ya, stres. Lalu juga secara psikologis juga bisa menyebabkan experience dan juga behavioral yang buruk ya, yang negatif. Misalnya karena kita punya tekanan kerja yang tinggi, experience kita terhadap perusahaannya buruk ya. Yang tadinya kita itu pas masuk, aduh saya senang banget bisa kerja di sini. Tapi lama-lama setelah kita menerima stressor ini, experience-nya jadi berubah ya. Aduh gila, pekerjaan ini tidak menghargai karyawannya sama sekali, dan sebagainya. Ataupun behavioral ya, yang tadinya hubungan dengan pekerja lain, hubungan dengan atasan itu baik, tapi karena atasannya itu suka menekan dia, diskriminasi, maka dia itu cenderung jadi menjauh dari atasannya, terus jadi pendiam, jadi tidak percaya diri ya, mempengaruhi behavior secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi ini beberapa efek dari stres yang menjadi dasar kenapa kita harus menghindari stres dengan cara mengatur beban kerja mental seseorang, karena stres itu impact-nya kemana-mana ya. Dan sekali orang udah stres, jadi sedikit semacam lingkaran setan ya. Jadi dia stres tempat kerja, dibawa ke rumah. Ya, dibawa ke rumah, karena stres di tempat kerja, di rumah dia jadi sering berantem sama istri, nggak punya waktu buat anak, karena dia depresi. Lalu jadinya hubungan sama istri dan anak-anaknya renggang, hidupnya nggak bahagia. Otomatis dibawa ke pekerjaannya, jadi nambah life stressor. Ya, jadi muter-muter aja gitu. Jadi yang bisa memutuskan itu salah satunya adalah pihak perusahaan. Kayak bagaimana kita mengatur beban kerja mental supaya tidak cenderung menyebabkan beban kerja itu berlebihan yang bisa menyebabkan stres. Baik, itu tadi pembahasan mengenai overview mental workload dan juga stres yang erat kaitannya dengan mental workload. Silakan kalian istirahat dulu 5-10 menit. Dan sampai jumpa di video yang kedua. Terima kasih.